bagaimana sejarah bangsa Israel oleh karena dosa mereka, oleh karena kejahatan mereka, pemberontakan mereka, mereka diizinkan Tuhan untuk dibuang ke Babel, kerajaan selatan ini. Orang-orang suku Yehuda ini dan Benyamin ini, mereka dibuang ke Babel selama 70 tahun. Waktu ada di Babel, Babel dikalahkan dari Persia lagi. Mereka masuk di bawah pemerintahan Persia lagi, di bawah perbudakan Persia. Tetapi saudara, seperti janji Tuhan, Tuhan akhirnya membawa mereka pulang kembali melalui beberapa tahap, beberapa gelombang. Ada 3 gelombang bangsa Israel waktu mereka pulang dari pembuangan menuju ke tanah perjanjian kembali. Yang pertama dipimpin oleh Zerubabel, mereka lah yang rombongan pertama. Mereka yang settle, mereka yang memulai lagi kehidupan di tengah-tengah Yerusalem, di tanah perjanjian. Sesudah 70 tahun bangsa Israel tidak ada di daerah mereka, di tanah mereka. Lalu waktu mereka kembali di bawah pimpinan Zerubabel, atas izin Tuhan tentunya mereka kembali, mereka bisa memulai kehidupan di sana. Lalu rombongan yang kedua, secara cepat saya jelaskan saja ini. Rombongan yang kedua dipimpin oleh Esra. Esra membawa pembaharuan rohani. Esra, firman Tuhan mencatat dalam kitab Esra, Esra membaca, dia menyelidiki firman Tuhan, dan dia melakukan dan mengajarkannya bagi setiap orang Yahudi yang ada, yang sudah kembali dari tanah pembuangan. Dan apa yang terjadi saudara? Orang-orang Israel di dalam 2 gelombang ini yang sudah pulang dari pembuangan, kalau kita lihat secara garis besar, ya kan? Kalau kita lihat secara umum, ini adalah sebuah berkat. Amin. Ini adalah sebuah kemenangan. Ini adalah doa yang dijawab Tuhan. Puji Tuhan, memang benar. Karena mereka dari pembuangan dibawa kembali ke daerah mereka sendiri. Tuhan memulihkan mereka kembali. Tetapi saudara, kalau kita zoom in, kalau kita lihat secara mendetail tentang keadaan mereka, kehidupan bangsa Israel yang sudah kembali dari pembuangan ke tanah perjanjian, kita akan menyadari bahwa ini bukan sebuah tindakan yang mudah, bukan sebuah kehidupan yang enak, tetapi mereka harus mengalami kesulitan demi kesulitan. Dan saya percaya bagi bangsa Israel yang pulang dari pembuangan, ini adalah new normal bagi mereka. Karena mereka sudah 70 tahun di pembuangan. Mereka sudah terbiasa lagi dengan budaya baik Babel, Persia. Tetapi waktu mereka kembali lagi dari pembuangan, mereka harus memulai kehidupan mereka di tempat yang sudah dihancurkan sebelumnya. Dan begitu banyak kesulitan, kita bisa temukan di dalam Nehemia 5 ayat 1-5. Nehemia memperhatikan keluhan-keluhan sesama orang Yahudi. Maka terdengarlah keluhan yang keras dari rakyat dan juga dari pihak para istri terhadap sesama orang Yahudi. Ada yang berteriak, anak laki-laki dan anak perempuan kami banyak dan kami harus mendapat gandum supaya kami dapat makan dan hidup. Dan ada yang berteriak, ladang dan kebun anggur dan rumah kami gadaikan untuk mendapat gandum pada waktu kelaparan. Juga ada yang berteriak, kami harus meminjam uang untuk membayar pajak yang dikenakan raja atas ladang dan kebun anggur kami. Sekarang walaupun kami ini saudara sedaging dengan saudara-saudara sebangsa kami dan anak-anak kami sama dengan anak-anak mereka, namun mereka terpaksa membiarkan anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan kami menjadi budak, dan sudah beberapa anak perempuan kami harus membiarkan diri dimiliki orang. Kami tidak dapat berbuat apa-apa karena ladang dan kebun anggur kami sudah di tangan orang lain. Saudara, bangsa Israel, 2 gelombang, bahkan gelombang yang ketiga juga bersama Nehemia yang pulang, mereka bukan mendapati kehidupan yang layak, kehidupan yang enak-enak saudara, walaupun sudah pulang dari pembuangan, tapi kesulitan demi kesulitan. Apa yang dicatat dari ayat yang baru saja kita baca? Bangsa Israel, orang Yahudi ini, mereka punya banyak anak, tetapi gandum mereka terbatas. Jadi mereka harus menggadai ladang mereka, kebun anggur kalau yang punya, untuk mendapat uang membeli gandum. Atau untuk menukarnya dengan gandum. Saudara perhatikan. Lebih parah lagi, bangsa Israel ini, anak-anak mereka menjadi budak. Karena sulitnya kehidupan mereka. Perempuan mereka diambil orang lain. Harus rela.
menikah dengan orang lain, walaupun tidak sayang pun, tidak cinta pun, karena kehidupan yang sulit. Ladang dan kebun anggur mereka sudah dimiliki orang lain. Perhatikan. Karena betul juga sejarah mencatat bahwa waktu mereka pergi dari tanah perjanjian, dari Yerusalem menuju ke Babel, bangsa-bangsa di sekitar mereka menduduki daerah mereka, tanah-tanah mereka. Ladang mereka, kebun anggur mereka sudah jadi milik orang lain. Belum lagi kalau kita lihat tantangan, kesulitan oleh karena orang-orang yang di sekeliling mereka yang tidak terima kalau mereka kembali. Karena waktu mereka ada di pembuangan, saudara, orang-orang lain sudah settle di tempat mereka. Dan mereka, orang-orang lain ini, bangsa-bangsa lain, suku-suku lain ini, mereka sudah cap, ini tanah kami, ini tempat kami. Jadi begitu orang Israel kembali, hidup lagi di sekitar orang-orang seperti ini. Dan orang-orang ini ingin mengusir mereka. Berusaha dengan segala cara untuk menyerang bangsa Israel, untuk mengusir mereka, melemahkan mereka. Saudara, inilah yang saya katakan new normal bagi orang Israel yang pulang dari pembuangan. Hari ini, apa hubungannya dengan kita? Apa hubungannya, relevansinya dengan kita, orang percaya di tahun 2020, khususnya hari ini? Saudara, mungkin masa-masa tersulit kita sudah lewati. Kapan? Waktu PSBB. Waktu PSBB, ekonomi drop. Bisnis-bisnis hancur. Banyak karyawan, pekerja dirumahkan, di PHK. Perusahaan-perusahaan gulung tikar. Orang-orang kaya yang jatuh miskin dan lain sebagainya. Lalu dengan diberlakukannya new normal, relaksasi PSBB ini, saudara, tidak serta-merta kehidupan kita kembali normal. Tidak serta-merta kita kembali nyaman lagi, kita kembali seperti dulu lagi. No. Tapi masih banyak kesulitan, masih banyak kekurangan, pergumulan-pergumulan kehidupan yang kita lalui pada hari-hari ini di dalam new normal ini. Banyak, bahkan orang percaya yang masih dipenuhi ketakutan, keraguan, ya kan? Apalagi keputusasaan karena wabah ini. Keadaan finansial, ekonomi yang sulit membuat banyak orang putus asa, ambil keputusan yang salah. Saudara, di tengah-tengah new normal ini banyak kita juga orang percaya yang masih bergumul dengan masalah keluarga. Keadaan keluarga kita mungkin yang sudah ada di ujung tanduk. Begitu banyak beban doa dari ibu-ibu, tentu yang disampaikan kepada kami, ibu-ibu yang berdoa sendirian, suami-suami yang masih hidup di dalam dosa, anak-anak yang terikat dengan gadget dan lain sebagainya, suami yang mabuk-mabukan, suami yang kasar, suami yang tidak setia dan lain sebagainya. Ini seperti, saudara, pergumulan yang begitu berat bagi kita. Bukan seperti, ini pergumulan yang berat bagi kita. Nehemia dan bangsa Israel, waktu mereka masuk ke Yerusalem kembali, ke tanah perjanjian kembali, tembok Yerusalem sudah runtuh. Sama-sama katakan tembok Yerusalem. Tembok Yerusalem sudah runtuh. Dan inilah, saudara, alasan dari Nehemia dia datang kembali ke tanah perjanjian. Karena dia peduli dan dia mengasihi saudara-saudaranya yang ada. Dia ada di Persia, tetapi dia peduli dengan saudara-saudaranya yang ada di tanah perjanjian, yang ada di Yerusalem. Mereka mengalami tembok yang runtuh. Nah, saudara, kita hari ini juga mengalami seperti tembok yang runtuh. Pergumulan ekonomi, pergumulan finansial, pergumulan keluarga kita. Atau bagi hamba-hamba Tuhan, pergumulan dalam pelayanan kita, tantangan-tantangan dalam pelayanan. Bagi saudara yang pengusaha, pergumulan dalam bisnismu, masalah bisnismu, dan lain sebagainya. Bahkan Bapak Ibu Saudara, para ahli pakar sudah memprediksi bahwa di tahun 2021, tingkat pengangguran terbuka bisa mencapai 12 juta jiwa. Saudara perhatikan. Karena banyak
pekerja-pekerja, karyawan yang di PHK, yang dirumahkan. Kemudian banyak juga lulusan-lulusan baru, fresh graduate yang belum mendapat pekerjaan. Banyak yang sudah, saudara, berusaha mencari pekerjaan hari-hari ini, tetapi belum mendapatnya. Salah satunya karena wabah COVID-19 ini. Bahkan di tengah-tengah new normal ini. Banyak tembok-tembok dalam kehidupan kita yang sudah runtuh. Tetapi Bapak Ibu, dengar baik. Kalau engkau ikuti live streaming pada malam hari ini, apapun keadaanmu, apapun kesulitanmu, percayalah bahwa Tuhan Yesus mengasihi engkau. Amin. Tuhan Yesus peduli dengan engkau. Tuhan punya rencana bagi engkau. Jangan engkau berpikir bahwa, oh saya sendiri. Doa-doa yang tidak pernah dijawab. Kita sudah berdoa bertahun-tahun, belum pernah dijawab. Tuhan tidak peduli dengan aku. Tuhan tidak sayang dengan aku. Saudara mulai depresi, pasti saya akan hancur oleh karena wabah corona. Pasti saya akan bangkrut. Keluarga saya tidak bisa dipulihkan lagi. Penyakit saya, sakit penyakit saya tidak bisa disembuhkan lagi. Tapi saudara dengar baik, waktu tembok Yerusalem runtuh, waktu bangsa Israel ada di dalam keadaan sulit, Tuhan pakai Nehemia. Sekali lagi saya ulangi, Tuhan pakai Nehemia. Tuhan berikan visi dalam hati Nehemia untuk dia kembali dan dia membangun kembali tembok Yerusalem dalam waktu 52 hari. Berapa hari Bapak Ibu? 52 hari. Saudara dengar baik. Keadaan kita, masalah kita, tantangan kita, kelihatannya mustahil untuk kita taklukkan. Our situation seems impossible. Misi kita, iya kan? Target kita kelihatannya mustahil. We cannot achieve it. We cannot do it. Kita putus asa, tapi saudara dengar baik. When we walk with God, kalau kita bersama dengan Tuhan, seperti Nehemia, kita bisa lakukan perkara-perkara yang mustahil sekalipun. Ketika kita bersama dengan Tuhan, saudara, tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan untuk dia kerjakan dalam kehidupan kita. Amin. Kalau Tuhan bersama kita, saudara, siapa yang akan dapat melawan kita? Paulus tulis, siapakah yang dapat melawan kita kalau Tuhan di pihak kita? Nehemia berhasil. Sama-sama katakan berhasil. Saudara perhatikan. Nehemia bisa berhasil karena dia meresponi new normal ini dengan benar. Dan ada beberapa poin, saya harap waktu malam hari ini waktu kita bisa cukup untuk saya share tentang ini. Yang pertama saudara bisa catat, inilah teladan dari Nehemia. Inilah rahasia keberhasilan dari Nehemia. Siapa yang mau berhasil, saudara yang ada di rumah, katakan haleluya. Puji Tuhan. Di dalam Nehemia pasal 1 ayat 1 sampai 4. Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Tadi ada yang komentar ya. Bapak Pendeta tolong baca pelan-pelan supaya bisa baca sama-sama. Siap. Mohon maaf saudara kalau saya agak cepat bacanya. Tapi saya akan lebih slow lagi supaya kita bisa baca sama-sama. Amin. Mari kita baca bersama-sama. Nehemia 1 ayat 1 sampai 4. Perikopnya doa Nehemia bagi orang Israel. 1, 2, 3. Riwayat Nehemia bin Hakalia pada bulan Kisleu tahun ke-20. Ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela.
Tembok-tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Sampai di sini dulu. Saudara, apa rahasia keberhasilan Nehemia? Apa teladan dari Nehemia bagi kita? Bapak Ibu bisa mencatat juga di rumah kita masing-masing. Yang pertama, kalau dari ayat ini kita perhatikan, yang pertama Nehemia peduli dengan keadaan sesama orang Yahudi di Yerusalem, di tanah perjanjian. Nehemia peduli, he cares. Dia peduli dengan keadaan sesama saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem. Dikatakan yang terhindar dari penawanan, artinya yang tidak dibawa ke pembuangan. Dan juga, saya juga percaya ini juga orang-orang yang sudah pulang. Gelombang pertama, gelombang kedua. Dengan Zerubabel dan Esra. Nehemia, saudara, ada di posisi aman. Ya, aman tanda kutip, dia ada di pembuangan. Tetapi dia sudah bekerja, dia sudah bekerja pada Raja Artasasta pada waktu itu. Tetapi waktu dia dengar kabar tentang saudara-saudaranya yang ada di Yerusalem, firman Tuhan mencatat ayatnya yang keempat, Nehemia duduk menangis, dia berkabung dan dia berdoa kepada Tuhan. Inilah teladan Nehemia yang pertama. Nehemia ada di zona aman, tapi dia peduli dengan orang-orang saudara-saudaranya yang ada di pembuangan. Saudara, sebagai orang percaya, Tuhan mau kita. Kalau hari ini kita kuat, kalau hari ini kita diberkati, mari kita lihat orang-orang yang ada di sekeliling kita, saudara-saudara kita yang lain, teristimewa sesama orang percaya yang mengalami kesulitan, yang ada di dalam masa sulit di tengah-tengah new normal ini. Kita sebagai orang percaya perlu untuk melihat dan juga peduli. Firman Tuhan berulang kali mencatat di dalam Injil bagaimana Yesus waktu melihat orang banyak. Iya kan? Waktu Yesus melihat orang banyak, apa kalimat berikutnya? Tergeraklah hatinya dengan belas kasihan. He was moved with compassion. Waktu Yesus melihat orang banyak, dia tergerak dengan belas kasihan. Saudara, setiap kita adalah pengikut Yesus. Tuhan mau kita, orang percaya, untuk punya kepedulian dengan sesama saudara-saudari kita, khususnya yang sedang kesulitan hari-hari ini. Kalau kita buka di Galatia pasal 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayatnya yang ke-2. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Katakan amin. Di dalam Kristus, saudara, kita yang kuat harus menanggung yang lemah, harus menolong yang lemah. Tidak usah kita lihat jauh-jauh di kota lain, ya kan, di negara lain apalagi. Kita lihat yang ada di sekeliling kita, yang mungkin terdampak COVID-19 ini. Apa yang bisa kita beri? Beri bagi mereka. Karena saudara, bentuk kasih kita kepada Allah, saya ulangi, bentuk kasih kita kepada Allah adalah kasih kita kepada sesama. Pemberian kita pada sesama. Inilah bentuk kasih kita, wujud kasih kita pada Allah. Bagaimana mungkin kita mengasihi Allah yang tidak kelihatan, kalau yang yang kelihatan di sekeliling kita, kita tidak mengasihi mereka. Yesus katakan, iya kan, tidak usah dibaca, cukup panjang ini. Untuk menghemat waktu, Yesus katakan dalam perumpamaan yang diceritakan, yang disampaikan. Segala sesuatu yang kita lakukan pada orang yang paling hina, betul kan? Itu kita lakukan kepada Tuhan. Teladan Nehemia yang pertama adalah Nehemia peduli. Sama-sama bilang peduli. Kalau ada, kita bisa menunjukkan kasih kepada sesama, bukan hanya dengan memberikan
persembahan, ya kan, bukan hanya dengan memberikan bantuan sembako, uang untuk menolong orang lain, tetapi kalau saudara belum mampu, saudara bisa kasih pengampunan bagi orang-orang yang bersalah padamu. Amin. Saudara bisa kasih, tunjukkan penerimaan, kepedulian bagi mereka. Hubungan-hubungan yang mulai rusak oleh kasih Tuhan dalam hati kita, kita mulai pulihkan hubungan-hubungan itu. Yang kedua, saudara, apa teladan Nehemia? Di dalam ayatnya di dalam Nehemia 1, ayatnya yang keempat bagian B. Ketika Nehemia mendengar kabar tentang keadaan saudara-saudaranya di Yerusalem, dia dengar kabar itu, dia tidak berhenti sampai didengar saja. Tapi bagian B mencatat apa? Aku berpuasa, Nehemia 1 ayat 4b, aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Saudara, teladan Nehemia ini yang juga saya share di video Kuat Setiap Hari, program baru kami yang saya sudah share pagi tadi. Teladan Nehemia yang kedua adalah Nehemia selalu berdoa. He always pray. Saudara, di kitab Nehemia ini ada 13 pasal. Berapa pasal? 13 pasal. Dan tercatat tidak kurang dari 11 kali tentang doa Nehemia. Hampir di setiap pasal dia selalu berdoa. Di pasal pertama, ini catatannya. Waktu dia dengar kabar dia berdoa. Yang berikut, waktu dia mau ketemu dengan raja dia berdoa. Waktu dia sampai ke Yerusalem dia berdoa. Waktu ada oposisi, waktu ada perlawanan dia berdoa. Doa, doa, dan doa. Bukan hanya sekedar doa, tapi selalu berdoa. Sama-sama bilang selalu berdoa. Selalu berdoa. Saudara, kenapa kita perlu berdoa? Ini teladan bagi kita. Karena doa bisa mengubah keadaan. Prayer change things. Doa mengubah keadaan. Doa, saudara, adalah wujud kita berserah kepada Tuhan, kita angkat tangan, kita menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan, dan kita beri kesempatan bagi Tuhan. Istilahnya, kita angkat tangan dan Tuhan yang turun tangan menolong kita. Waktu kita berdoa, saudara, kita terbatas, tapi Dia yang tak terbatas akan melakukan bagiannya. Saya berpikir sebuah kalimat seperti ini. Seorang diri, sama-sama bilang seorang diri. Seorang diri kita bisa melakukan suatu hal. Tetapi bersama Tuhan kita bisa lakukan segala hal. Amin. Alone, ya kan? Sendirian, saudara, kita bisa lakukan suatu hal. Tapi bersama Tuhan kita bisa lakukan segala sesuatu. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang kita sembah, siapa nama Tuhan kita? Tuhan Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dengan apa? Firman-Nya, with His word. Dengan firman-Nya dia ciptakan langit dan bumi. Dia tempatkan bintang, planet-planet pada tempatnya. Tuhan yang kita sembah membelah Laut Merah buat orang Israel untuk lewati. Waktu ada Firaun di belakang, laut di depan, laut tidak bisa menghentikan rencana Tuhan untuk digenapi bagi bangsa Israel. Karena apa? Dia Tuhan yang maha kuasa. Dia Tuhan yang maha ajaib. Apapun pergumulan kita pada hari ini, saudara, waktu kita berdoa, percayalah, mungkin jawaban Tuhan tidak instan, iya kan? Saudara tidak berdoa sekarang, sebentar dapat, besok dapat, no. Kadangkala terjadi seperti itu. Tetapi waktu kita berdoa, kita percaya bahwa pertolongan Tuhan sedang on the way, menuju kepada kita. Hanya masalah waktu, only a matter of time. Kalau Tuhan sudah menolong kita, kalau Tuhan mendengar doa kita, Tuhan pasti akan menjawabnya. Dan doa Nehemia bukan sekedar berdoa. Kita pun harus mengerti. Waktu kita berdoa, saudara, Nehemia berikan teladan. Dalam ayatnya yang ke-5 seterusnya, kita
Tidak usah baca, cukup panjang. Tetapi, atau kita baca ayat 8 saja. Saya bacakan, Bapak Ibu perhatikan. Nehemia berdoa dan Nehemia katakan dalam doanya salah satu seperti ini. Ingatlah akan firman yang kau pesan kepada Musa hambamu, yakni bila kamu berubah setia, kamu akan kucerai-beraikan di antara bangsa-bangsa. Saudara, Nehemia seperti mengingatkan Tuhan, tanda kutip ya. Nehemia menyampaikan kepada Tuhan firman-Nya. Apa artinya bagi kita? Waktu kita berdoa, saudara ingatkan kepada Tuhan. Saudara ucapkan janji-janji Tuhan. Saudara nyatakan firman Tuhan. Seperti mengingatkan Tuhan, iya ya, tentang janjinya. Kita berdoa, Tuhan Engkau berkata bahwa Engkau akan berperang gantikan aku. Aku akan diam saja. Tuhan Engkau berkata bahwa aku akan menjadi kepala bukan ekor. Sampaikan doamu kepada Tuhan. Tuhan Engkau berkata bahwa Engkau akan menyembuhkan sakit penyakitku. Berdoa kepada Tuhan. Tuhan Engkau berkata bahwa Engkau akan memenuhi segala keperluanku menurut kekayaanmu, kemuliaanmu. Remind him. Saudara berdoa, terus berdoa. Jangan putus asa berdoa. Bilang di kanan kiri, jangan putus asa berdoa. Jangan putus asa berdoa. Karena apa, saudara? Nehemia adalah seorang pendoa yang ajaib, luar biasa. Terus-menerus berdoa. Bahkan di pasal berikutnya, sebelum Nehemia berbicara dengan raja, saudara, Nehemia berdoa kilat. Nehemia berdoa kilat di dalam ayatnya yang ke Nehemia 2 ayatnya yang ke berapa ini? 4. Lalu kata raja kepadaku, raja tanya, apa yang kau inginkan? Ayat 4 bagian B mencatat, maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Tidak catat dia berdoa apa, tetapi waktu raja tanya, ini tidak boleh sembarang jawab, iya kan? Itu raja pada waktu itu, salah kata, salah kalimat, apa? Orang Sabu bilang, you finished. Selesai. Tetapi Nehemia waktu mau bicara dia berdoa, kilat, berdoa instan. Tuhan tolong, itu mau ngomong apa? Tuhan tolong buka hati raja. Waktu dia omong, saudara, waktu dia berdoa, Tuhan ubah hati raja. Ingat firman Tuhan mencatat hati raja-raja di batang air, hati raja-raja di batang air. Pendeta juga manusia ya. Hati raja-raja di tangan Tuhan seperti batang air, dialirkan kemana kehendak Tuhan, kemana dia ingin. Tuhan bawa, Tuhan ubah hati Artasasta untuk saudara setujui, untuk bermurah hati kepada Nehemia dan dia bisa pulang. Ini karena apa? Nehemia berdoa. Haleluya. Dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Teladan Nehemia yang pertama tadi apa? Nehemia peduli dengan keadaan sesama orang Yahudi di pembuangan. Yang kedua, Nehemia selalu berdoa. Hampir setiap pasal mencatat doanya. Yang ketiga, saudara, Nehemia berjalan dengan Tuhan. He walk with God. Dia berjalan dengan Tuhan. Dia dapat visi dari Tuhan. Kita baca saja ayat ini. Nehemia pasal 2 ayatnya yang ke 11 sampai 12. Nehemia 2 ayat 11 sampai 12. Bapak Ibu di rumah juga buka. Mari kita baca. Perikopnya tekad untuk membangun kembali tembok Yerusalem. Maka tibalah aku di Yerusalem. Sesudah 3 hari aku di sana, bangunlah aku pada malam hari bersama-sama beberapa orang saja yang menyertai aku. Aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Juga tak lain binatang kepadaku kecuali yang kutunggangi. Saudara lihat. Dia dengar kabar dari tentang orang Yahudi yang ada di Yerusalem. Dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan kasih visi. Dalam ayat ini mencatat, aku tidak beritahukan kepada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem yang diberikan Allahku dalam hatiku. Tuhan kasih visi kepadanya untuk bangun kembali tembok Yerusalem. Dan bukan sekedar habis di visi, iya kan, dalam hati. Dia pergi ke Yerusalem. Dia berjalan dengan Tuhan. Dia lakukan visi itu. Luar biasa. Saudara, bahkan dalam ayat ini mencatat, ini mencatat, aku tidak beritahukan pada siapapun rencana yang akan kulakukan untuk Yerusalem. Nehemia tidak show off.
Apa yang belum dilakukan dia tidak umbar-umbar, tapi dia lakukan dulu. Dia selidiki dulu. Nanti kita lihat di bagian berikut. Nehemia berjalan dengan Tuhan. Saudara bisa catat di bagian bawah ada sub poinnya. Saudara catat, dia tidak memberitahukan pada siapa-siapa rencananya. Dia tidak sok, tidak pamer apa yang belum dilakukan. Saudara juga catat, tidak ada hewan lain. Dalam ayat yang sama mencatat tidak ada binatang lain kepada Nehemia kecuali yang kutunggangi. Ini bicara soal fasilitas yang terbatas. Sama-sama bilang fasilitas. Nehemia tidak punya fasilitas yang lengkap. Nehemia terbatas, tetapi dia tetap berjalan mengikuti kehendak Allah. Di tengah-tengah new normal, saudara, jangan pakai keterbatasanmu, ya kan? Your limitation, jangan pakai keterbatasanmu. Saya belum ada ini, uang saya kurang, saya tidak ada kamera, saya tidak ada apa lagi. Saudara belum cukup fasilitasnya mungkin dengan logika. Tetapi jangan pakai alasan-alasan itu, jangan pakai kekurangan itu sebagai alasan untuk tidak bergerak dan melayani Tuhan. Amin. Karena Nehemia pun tetap bergerak walaupun fasilitas terbatas. Apa yang ada di tanganmu? Tuhan bilang kepada Musa, apa yang ada di tanganmu? Musa bilang apa? Tongkat. Tuhan bilang lemparkanlah itu. Waktu Musa lempar tongkat yang sebelumnya mati itu, berubah menjadi ular yang hidup. Waktu kita berikan kepada Tuhan apa yang kecil, apa yang sederhana, apa yang mati yang ada dalam tangan kita, Tuhan akan ubah itu menjadi kehidupan. Amin. Tuhan akan ubah itu menjadi berkenan dan berharga untuk dipakai oleh Tuhan. Puji Tuhan. Luar biasa, saudara. Dan di dalam poin yang ketiga ini, Nehemia berjalan dengan Tuhan. Saudara catat bagian berikutnya. Dia dalam ayatnya yang ke 13. Demikian pada malam hari, jadi dia keluar pada malam hari, aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular naga dan pintu gerbang sampah. Ini nama-nama ya, konteks daerah pada zaman itu. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Teladan Nehemia yang berikut juga adalah, masih dalam poin ini, Nehemia menyelidiki dengan seksama keadaan tembok. Sama-sama bilang menyelidiki. He observed carefully. Dia menyelidiki dengan seksama keadaan tembok itu. Karena apa? Dia akan membangun. Jadi dia harus tahu dulu keadaan dari tembok itu seperti apa. Bahan-bahannya kira-kira seberapa banyak. Apa alat-alat yang dibutuhkan. Saudara, di tengah new normal ini, kalau kita alami keadaan sulit, Tuhan izinkan ini supaya kita menyelidiki lagi, kita memperhatikan dengan saksama tembok-tembok dalam kehidupan kita yang mulai hancur. Saudara renungkan, keluargaku kenapa bisa jadi seperti ini? Bisnisku bagaimana untuk bisa lebih berhasil lagi? Renungkan pelayananmu di tengah new normal ini. Kira-kira apa yang harus saya lakukan selain hanya ibadah online, selain hanya berkhotbah di ibadah online dan lain sebagainya. This is the time for us to observe. Amin. Ini waktunya bagi kita untuk menyelidiki kembali, perhatikan dengan saksama tembok-tembok dalam hidup kita. Waktu kita bisa menyelidiki dengan saksama, kita akan temukan, oh untuk saya bisa lebih berhasil, saya harus banyak bekerja contohnya, iya kan? Saya harus bangun koneksi lebih luas. Tidak boleh sombong, tidak boleh merasa diri sudah bisa, turun lagi, turun gunung, iya kan? Belajar banyak lagi. Kalau saudara hamba Tuhan perlu belajar berkhotbah mungkin, belajar firman Tuhan, saat teduh perbanyak lagi dengan Tuhan untuk ada ilham-ilham baru, inspirasi, iluminasi baru lagi dari Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan, kehendak Tuhan. Saudara akan lihat. Khususnya kalau bicara soal pelayanan, iya kan? Hari-hari ini kita hamba-hamba Tuhan cenderung melayani berkhotbah di depan kamera. Nah, tentu kita juga harus tingkatkan kemampuan berkhotbah kita depan kamera.
kemampuan kita dalam hal teknologi internet. Saudara buat khotbah-khotbah, kemudian share di sosial media, pakai semua platform yang ada. Perhatikan cara pelayanan kita, kembangkan skill kita, kembangkan talenta kita. Waktu kita lakukan bagian kita, saudara, when you do your part, God will do his part. Waktu engkau lakukan bagianmu, Tuhan akan lakukan bagiannya. Amin. Inilah teladan dari Nehemia. Masih panjang, tapi saya singkatkan saja. Bahkan, saudara, bagian akhirnya, waktu Nehemia sudah mulai bekerja bersama-sama dengan saudara-saudarinya, Tuhan juga menolong dia. Ada oposisi, ada lawan. Tapi itu tidak menghentikan mereka. Dalam ayat berikutnya mencatat ada musuh-musuh yang mencoba melemahkan mereka untuk menghentikan pekerjaan mereka. Tapi Nehemia berdoa lagi kepada Tuhan. Saudara, kalau engkau berjalan dengan Tuhan, tidak ada rencana jahat dari musuh yang bisa menghentikan engkau. Amin. Tuhan akan sanggup bela, Tuhan akan sanggup memberkati engkau sampai engkau berhasil. Ayat paling terakhir sebelum kita berdoa, di dalam Nehemia 6 ayat 15 sampai 16, singkat cerita saudara, sesudah pergumulan, sesudah doa-doa yang Nehemia naikkan. Kita baca sama-sama. Nehemia pasalnya yang keempat ayat 16 sampai 18. Nehemia 6 15 sampai 16. Ini ayat paling terakhir. Sesudah perjuangan Nehemia apa yang terjadi? Kita baca sama-sama. Nehemia 6 15 dan 16 1 2 3. Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka. Maksudnya apa itu kehilangan muka? Maksudnya mukanya hilang, bukannya? Maksudnya begitu malu dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Bapak ibu saudara, apapun tembok-tembok yang sedang hancur dalam hidupmu malam hari ini, percayalah, kalau Tuhan panggil engkau, kalau Tuhan ada di pihakmu, tidak ada yang mustahil untuk dibangun kembali. Tidak ada yang mustahil untuk Tuhan pulihkan, Tuhan kerjakan dalam kehidupanmu.